Atau ada yang harus ditunggu lagi? Saya buka dulu dah Kak Muji. Ya sudah, sambil saya Oke. tanda-tandain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam kelas kita pada malam hari ini. Nah, kelas ketiga ini bakalan bahas mengenai pengisian SPT untuk orang pribadi yang akan disampaikan oleh Kak Muji. Untuk Kak Muji, dipersilahkan. Oke, makasih Yupita. Nah, jadi eh, kita langsung aja malam ini ada studi kasus PPHUP. Sebenarnya udah saya selesaiin sih, tapi kita bedah dulu ya bareng-bareng. Bisa dibuka juga contoh soalnya ada di kolom chat udah saya kirim. Nah, ini Dr. Budi Hermawan, dia sebagai direktur utama. Jadi dia kerja ya di Rumah Sakit Sumber Waras. Nah, dia juga dokter spesialis penyakit dalam di RS Internasional Bintaro, jadi dokter tamu. Jadi kayak dia kerjasama sama rumah sakitnya, terus dia juga punya praktek di rumahnya. Jadi dia sumber penghasilannya tiga. Kalau si dokter Budi ini, dia yang pertama jadi apa namanya, dia jadi dokter spesialis, kemudian dia jadi direktur rumah sakit, terus dia juga buka praktik di rumahnya. Nah, ini daftar keluarga, ada istri, anak kandung, anak kandung, anak kandung nggak ikut ya. Nah, ini ada adik kandung. Nah, ini Mira ini nggak boleh ikut. Kenapa? Karena dia sebenarnya ibu tetap boleh, tapi karena dia janda PNS, jadi dia punya penghasilan sendiri, nggak boleh dia masuk tangannya eh, Dokter Budi. Jadi seterusnya ini penghasilan Dokter Budi selama tahun 2022, ini kasusnya tahun pajak 2022 ya. Dia penghasilan setahun, ini jadi sebagai dokter tamu. Nah ini udah dipotong sama rumah sakit tahu, ini sudah sama rumah sakit Sumber Waras. Ini dapat bukti potong 1721A1, ini dapat bukti potong 17 dapat bukti potong PPh pasal 2126. Ada di eh, lempiran 6 SPT 1721. Nah, atas penghasilan di atas memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Nah, dia udah memberitahukan ke dokter. Nah, ini tarif untuk dokter apa namanya, praktek dokter di rumahnya ya. Dia kena 50% nanti untuk netonya. Nah, selain itu juga dia beserta istrinya dapat penghasilan lainnya, bunga bunga deposito, terus dia juga menyewakan rumah ke PT. Ya, terus ya, ini kita tandain. Yang final kita kasih tanda merah. Merah, dividen nggak diinvestasikan kembali. Nah, menerima warisan atas tanah dari orang tua Rina. Jelas ya, ini 4 ayat 3. Penghasilan yang bukan objek pajak. Kasih warna hijau. Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 1 miliar. Jelas ya, ini 4 ayat 2. Dia jual tanah bangunan. Nah, ini kira-kira yang G ini apa? Penghasilan Rina dari dividen di Singapura sebesar 500 juta. Telah dipotong di Singapura sebesar 15%. Kira-kira 4 ayat 1, ayat 2, atau ayat 3? Dividen, tapi dari Singapura. Ada yang mau sharing pendapatnya? Boleh? Halo, halo, halo. Halo,
Ada nggak yang mau sharing? Yang jelas pada ayat 1. Asuransi kesehatan. Ya, pada ayat 3. Dari zakat. Ayo, ayo. Ada yang mau sharing? Masa nggak ada 18 orang? Ayolah, siapa aja boleh. Eka, Yupita kalau mau sharing. Boleh. Biar nggak saya sendiri yang ngomong. Sebentar nih kasus udah lama ini. Ingat saya Nggak waktu itu. lama, 2022 ini. Dan pajak. Sampai sekarang pun masih sama tentuannya. Ayo, kira-kira. Ini pada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dividen, dia tidak diinvestasikan kembali, sumbernya dari luar negeri. Ayo, gimana Kak? Pada ayat 1, ayat 2. Ayo. Kak masa nggak bisa jawab? Lupa Ada saya siapa juga di ingatnya sini? kalau dari luar negeri itu. Ada Dayu, Inaya, ada Intan, Ezra, Arham. Sharing lah, salah nggak apa-apa. Kita belajar di sini. Pia, ada Pia yuk. Salsabila, Rizka, Final bukan sih? Saya ingat banget waktu itu. Penny. Ini Ayo. kan guest terakhir itu kan. Waktu di Iya, ini dah yang buat kita final kan. kalah waktu itu. Gimana? Yang lain gimana? Kira-kira? Jawab aja nggak apa-apa. 4 dan 1 Kak kayaknya, Kenapa 4 ayat 1 Zra? karena dari luar negeri. Iya, benar. Semua yang datangnya dari luar negeri itu 4 ayat 1. Jadi, kalau dia datang dari dalam negeri ini ayat 2. Tapi kalau datangnya dari luar negeri, ini jadi 4 ayat 1. Laba penjualan perhiasan, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 1 ya, bukan final. Laba atas pengalihan harta. Nah, dia berzakat tahun itu. Dan nanti ini bakalan jadi pengurang. Dia akan mengurangi PKP-nya nanti. Mengurangi penghasilan itu. Selain PPh yang dipotong dipungut, nah ini juga nanti bakalan jadi kredit pajak. PPh masa Januari sampai November dia sudah bayar 275. Di bulan Desember, nah dia telat nih berarti di bulan Desember. Dia nggak bayar di bulan Desember, terbitlah STP. Pokoknya 25,5 juta, 25 juta sanksinya 1,5, sehingga totalnya jadi 26,5. Nah, ini sudah dia bayar. Nah, ini daftar harta sama daftar kewajiban. Perintahnya hitung PPh utang 2022. Berapa PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan? PPh pasal 24 itu kredit pajak luar negeri. Nah, potong 5%. Nah, boleh nggak dia 15%-nya itu dikreditkan semua? Nah, nanti itu kita hitung lagi ya. Kemudian
berapa PPh terutang masih harus dibayar sendiri dan angsuran PPh pasal 25 dan pajak berikutnya. Nah, mulai masa apa angsuran PPh pasal 25 seperti dengan pada poin 4 dilakukan pembayaran. Nah, yang kelima, kita isi ke SPT. Ini contoh soalnya cukup kompleks ya, dia ada zakat, ada penghasilan luar negeri, ada PPh pasal 25-nya juga. Kita move ke Excel-nya. Kertas kerja. Bentar. Nah, ini udah kita tandain, nanti yang masuk 4 ayat 2 itu ini yang 450 sama 950. Nah, tentu saja ini nanti dikali 50% ya. Itu. Nah, penghasilannya itu 404. Nah, ini dia penghasilan itu. Nah, dalam negeri sehubungan dengan satu pekerjaan bebas. 450 juta kali 50%. Ini dari penghasilan di Rumah Sakit Internasional Bintaro. Dia sebagai dokter tamu. Jadi kalau dokter tamu dia nggak kerja di sana. Nanti kalau ada pasien dia datang, dipanggil, penghasilannya dibagi sama rumah sakit 40-60, 30-70, 50-50, tergantung gimana perjanjian dia sama Rumah Sakit Bintaro. Kemudian dia praktek juga di rumahnya 950 juta, ini yang kena 50% itunya juga. Nah, jadi dalam negeri sehubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas dia dapat 225 atau 475 itu 700. Kemudian dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, dia sendiri si dokter Budilan itu 404 juta. Rumah Sakit Sumber Waras. Kemudian dari Bank Lipi juga ada si istri tadi ya, kalau nggak salah. Nah, istri Rina Mariana dari pekerjaan sebagai karyawati di Bank Lipi. Dapat penghasilan itu 480 juta. Nah, sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar 75.500.000. Nanti itu di kredit pajak kita hitung yang 75.500.000. Nah, dalam negeri lainnya dia jual perhiasan. Jual perhiasan tadi 20 juta labanya. Kemudian ada juga luar negeri lainnya. Nah, penghasilan luar negeri dia dari Singapura, si istri dapat 500 juta. Jumlah penghasilan netonya sekian. Dan kita jumlahin semua. Nah, ini dikurangi zakat jadi 2.054 juta. Nah, PTKP-nya KI berapa ini? Ada yang mau sharing PTKP-nya berapa? Udah sempat dilihat tadi. Kira-kira PTKP-nya berapa ini? 3, 2, 1? Ayo, ada yang mau sharing nggak? Kira-kira kalau lihat dari sini berapa PTKP? Ayo. Ayolah. Biar nggak saya K2 sendiri. kamu ini. K2 K2. atau KI2? KI2, KI2. Iya, KI2 ya. Kenapa KI2? Kenapa bukan 3? Kan anaknya 1, 2, 3. Kan dia lahir di 2022, satunya yang Dona Hermawan. Tanggal? 2 Januari. Nah, ya walaupun dia lahir 2022, kalau 1 Januari tetap dia masuk hitungan yang Dona Hermawan ini ya. Apapun yang terjadi setelah tanggal 1 Januari, we don't care. Nah, makanya Dona ini nggak masuk hitungan. Dia harusnya dia lahirnya 1 Januari aja, sekalian disesar gitu ya, biar dapat PTKP lebih banyak di tahun 2022.
Nah, makanya PTKP-nya KI 2 itu 121.554 juta. Kemudian ditambah 4,5 karena dia kawin, kemudian 2 kali 4,5 anaknya 2, kemudian ditambah penghasilan istri digabung 54 juta, jadi 121.500. PKP-nya 1.972.500.000. Nah, dikali tarif 5, 15, 25, 30. Nah, ini dikurangi 500 juta, ini 1.472.500.000. Ketemulah PPh terutanya 535.750.000. Nah, PPh dipotong dipungut pihak lainnya ada dari PPh pasal 21 sumber waras. Nah, 404 juta netonya dipotong 53125. 53125, kemudian dari rumah sakit Bintaro juga sudah dipotong 27.750 ya. Nah, istri dipotong 75,5. Nah, ini dia. 75,5. Nah, PPh pasal 24 ini awalnya kita belum tahu. Sampai kita menghitung, sampai kita tahu ini baru kita bisa tahu berapa PPh terutang. Ayo, ada yang tahu apa rumusnya? Maksimum kredit PPh pasal 24. Ayo. Ada yang mau sharing formulanya? Rumusnya? Nah, ini ya. Mana yang lebih kecil antara yang sudah dipotong atau penghitungan kita di sini. Jadi jumlah luar negeri dibagi total penghasilan kali PPh terutang. Nah, luar negerinya kan 500 juta tadi. 500 juta dividennya mana dia? Nah, dividen luar negeri 500 juta dibagi total penghasilan itu. Dibagi PKP, sorry. Dibagi PKP. PKP ya. 197.500. Nah, jadi dibagi PKP baru dikali dengan PPh terutangnya. Ketemulah 135.804.816. Nah, yang dihitung mana yang lebih kecil antara PPh 24 PPh luar negeri yang sudah dipotong atau maksimum yang ini. Ini maksimumnya kalau yang dipotong di luar negeri itu lebih besar dari ini berarti yang dipilih yang ini. Tapi kasusnya ini kan 15% yang dipotong, 15% kali 500 juta itu kan 75 juta. Jadi yang kita pilih jadi kredit pajaknya adalah 75 juta. Kita pilih yang sehingga yang dipotong pungut pihak lain itu 231.375 juta. Nah, PPh yang harus dibayar sendiri 304.375 juta. Nah, ini kita kurangi pakai PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, yang sudah dibayar kan PPh pasal 25 Januari sampai November itu tadi 275 juta kalau nggak salah. Nah, ini dia. 275. Nah, STP PPh 25 masa Desember 26,5 kurangi sanksi 1,5. Jadi pokok pajaknya 25 juta. Jadi 300 juta angsuran PPh pasal 25. Nah, ini PPh kurang bayar istilahnya. Kurang bayar pasal 29. Ini harus dibayar sebelum dia lapor. Kapanpun dia sebelum dia lapor harus dibayar. Ini kan maksimal lapor 31 Maret. Nah, sebelum dia lapor itu sudah harus dibayar juga. Misalnya di tanggal 31 Maret itu dia mau lapor, rencananya tanggal 31 Maret, tapi sebelum dia lapor di hari itu juga dia harus sudah bayar yang 4.375.000 kekurangannya. Nah, perhitungan PPh pasal 25 tahun pajak 2023. Nah, kita kurangi pakai penghasilan tidak teratur.
Penghasilan tidak teraturnya 50 juta. Ini dari keuntungan penjualan perhiasan. Sebelumnya ada yang mau sharing nggak di sini? Kenapa 50 juta aja? Yang dianggap sebagai penghasilan tidak teratur. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Aman Kak Muji. Kira-kira kenapa cuma 50 juta ini aja yang dikeluarin dari penghasilan teraturnya? Dividen kan nggak selamanya dapat dividen. Misalnya. Kenapa ini juga nggak dihilangkan dari perhitungan PPh pasal 25 tahun berikutnya? Ayo, kira-kira gimana? Ada yang mau sharing nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau sharing, jadi kenapa sebenarnya yang 500 juta dividen itu nggak dikurangi dari penghasilan teraturnya? Karena dia invest saham nature-nya, kalau kita investasikan saham itu, nature-nya kita mengharapkan dividen juga. Jadi diharapkan setiap tahun itu kita dapat dividen. Jadi dianggap sebagai penghasilan teratur, walaupun jumlahnya sudah pasti nggak tentu. Jadi penghasilan teratur itu bukan menurut jumlah, tapi ada nggak kemungkinan kita dapat lagi tahun depannya. Nah, karena ini sifatnya insidentil, nggak mungkin kan dia jual perhiasan, kecuali memang usahanya jual perhiasan. Nah, tadi juga sempat saya sempat sharing sama Ning tadi sore, Pak Dusta bahas di kelas, kalau yang kasus semalam yang notaris itu, Pak Dusta bilangnya royalti itu dikeluarin dari penghasilan teratur sama yang dia jadi narasumber. Nah, kalau saya asumsinya ini sebenarnya bisa banyak pendapat. Kalau saya asumsinya karena satu itu memang pekerjaannya dia sebagai penulis, jadi nature-nya penulis ya dapat royalti gitu. Nah, itu dianggapnya teratur juga. Yang kedua, kenapa si suami juga? Nah, karena kan dia bicara hukum itu memang dia seorang ahli hukum. Nah, jadi itu sebagai bagian dari pekerjaannya dia. Setidaknya itu yang saya dapat dari tutor saya waktu saya belajar PPAUP. Nah, masalah perbedaan asumsi itu suatu hal yang wajar selama tidak menyalahi aturan perpajakan. Nah, yang kedua juga ini kenapa dia pindah, kenapa dia digabung penghasilan istrinya, padahal kan dia cuma satu dari penghasilan istrinya cuma satu kan, dia cuma kerja di satu tempat, cuma di Bank Livia aja. Nah, tapi istrinya punya penghasilan lain di tahun itu, yaitu dia jual perhiasan sama dia dapat dividen luar negeri 500 juta, dia punya penghasilan lain 550 juta. Jadi kan yang dua ini tidak ada, ini nggak kita masukin di perhitungan. Andaikan yang ini nggak ada penghasilan yang ini. Nah, jadi netonya si suami ini, satu keluarga ini jadi 1.104 juta. Nah, istrinya nanti kita masukin di lampiran belakang, itu ada penghasilan dikenakan PPh final, PPh yang bersifat final gitu. Kenapa demikian? Karena ini ada penghasilan lain, walaupun dia bukan dari pemberi kerja, bukan tempat dia bekerja, tapi selama ada penghasilan lain, itu sudah harus dimasukkan, digabung ke penghasilan suami. Nah, tapi tadi sore Pak Dusta sempat ini juga, itu di tempat saya berbeda asumsi dengan Pak Dusta. Kalau Pak Dusta ngomongnya PPh selama dia cuma satu pemberi kerja, nggak kerja di 2-3 tempat, itu tetap dia final penghasilan istrinya. Tapi kalau yang saya dapat dari tutor saya, selama dia nggak cuma semata-mata dari satu pemberi kerja itu aja penghasilannya, tetap harus digabung.
Saya juga sebenarnya sempat konsultasi dulu beberapa bulan yang lalu sama Pak Ustadz. Kan ada waktu itu saya punya kasus, suaminya bekerja, istrinya kerja satu tempat. Nah, istrinya punya penghasilan lain. Nah, penghasilan lainnya itu, tapi dia dikenakan PPh final. Nah, itu saya bingung waktu itu digabung atau enggak. Nah, tapi Pak Ustadz jawab saya waktu itu tetap digabung. Nah, beliau pernah temukan kasusnya, ada namanya Pak Dilaga kalau nggak salah, dosen EPB gitu. Nah, kasusnya beliau seperti itu, suaminya kerja, istrinya dapat penghasilan, sama-sama kerja di satu pemberi kerja, nah, tapi istrinya dapat penghasilan lain. Nah, penghasilan lainnya itu dikenakan PPh final. Nah, di situ tempat saya berbeda asumsi lagi sama Pak Dusta. Tapi karena ya saya anggap ilmu saya masih cetek lah dibanding Pak Dusta. Ikut aja apa yang disampaikan Pak Dusta gitu. Nah, masalah di lapangan nanti kayak gimana ya, nanti kita tanyakan ke AR. Kita ngurus pajak itu ada namanya AR ya, orang KPP. Kalau AR-nya bilang final ya kita ikut final. Kalau AR-nya bilang nggak final, kita nggak final juga. Tapi harusnya nggak final sih kalau kata tutor saya. Tutor saya kebetulan orang DJP waktu itu. Ini juga udah divalidasi sama tutor saya pengerjaan yang ini. Jadi harusnya ini insya Allah nggak keliru pengerjaannya. Oke, kita lanjut. Ini PPh pasal 25 dan berikutnya. Nah, ini dia. 1/12 kali 289 375. Nah, kapan dia sebenarnya harus bayar sebesar 24.114.583 ini? Kapan dia bayar segini? Misalnya dia lapornya 31 Maret. Nah, ini kan kalau PPh OP itu kan batasnya kan Maret tahun depan. Ini tahun pajak 2022, kita lapornya 31 Maret 2023. Nah, yang Januari, Februari, masa Januari, Februari tahun 2023 itu kita pakai yang mana? Ini kan belum kita ketahui berarti yang 24.114.583 ini kan belum kita hitung karena kita lapornya di masa Maret. Nah, masa Januari, Februari ngikut mana? Kita ngikut angsuran tahun sebelumnya 25 juta sebulan. Jadi setiap bulan sampai kita lapor, misalnya lapornya Februari, berarti di Januari aja kita bayar 25 juta, di Februari kita lapor, nah Maretnya langsung kita pakai yang ini. Jadi kapan kita lapor, masa pajak berikutnya sudah harus pakai yang ini. Yang 24.114.583. Nah, ini tadi perhitungan PPh pasal 24 kreditnya. Nah, ini PPh final. Nah, dia punya bunga tabungan, bunga deposito tadi kan. 20 juta, 108 juta. Dia juga menyewakan rumah. Nah, dapat dividen 80 juta. Dividen dalam negeri yang tidak diinvestasikan kembali. Nah, ini dia. Bunga tabungan, bunga deposito BCA 108 juta, dia menyewakan rumah ke PT Dahlia 100 juta. Nah, dividen 80 juta dari PT Telkom, tidak diinvestasi kembali, dari 10% ya dividen. Nah, dia juga jual tanah bangunan 1 miliar, kenanya 2,5%. Nah, total bruto 1.318 juta. Ini PPh totalnya 70.600.000. Ini sudah dipotong dan disetor pihak lain tentunya. Bunga tabungan sama bunga deposito tentu saja dia dipotong bank yang urus sendiri, setor laporannya. Nah, kita nggak ada urusan karena kita sudah dipotong dan sifatnya final. Kita nggak ngitung lagi yang ini. Tinggal kita masukin aja di SPT kita, terus kita lampirkan sama bukti potong yang kita dapat. Nah, ini penyewa yang nanti potong. Ini juga dividen ya dari PT Telkomnya yang potong nanti. Nah, penjualan tanah bangunan yang beli yang potong. Nah, jenis bukan objek klaim asuransi 75 juta sama warisan 850 juta. Nah,
Kalau asuransi ini yang perusahaan asuransi yang dapat premi itu dianggap sebagai penghasilan yang objek 4 ayat 1. Nah, tapi kalau buat kita waktu kita klaim itu kita eh, penghasilan dari klaim asuransi itu hitungannya 4 ayat 3 bukan objek. Kira-kira dari perhitungan ini teman-teman ada yang masih bingung atau kita bisa lanjut ke SPT langsung? Bentar ya. Saya share dulu perhitungannya. Harus ditutup dulu. Coba di-share. Mana jawaban? Share screen lagi. Nah, dari perhitungannya kira-kira ada yang bermasalah? Teman-teman, bisa kita lanjut ngisi SPT? Bisa, Kak. Udah aman berarti perhitungannya? Nggak ada yang go semua? Hmm, Atau ada yang dibingungin? Gimana? Ada masalah nggak sama perhitungan? aman kamu ya? Aman. Aman lah ya. Nah, ini daftar harta pada akhir tahun. Ingat kalau ngisi SPT, mulai dari lampiran dari paling belakang dulu 1770, lampiran 4. Kalau 1770 itu ada 4 lampiran ya, 4321. Nah, kita mulai dari paling belakang, harta, daftar harta sama daftar hutang. Saya punya harta sekian. Nah, kita lihat ya. Di daftar harta. Ada rumah tinggal di Bekasi. Dia juga rumah tinggal di Tangerang, dia punya 2 rumah ya. Nah, ada Innova tahun perolehan 2016. Dia juga punya Pajero. Nah, deposito BCA senilai 850 juta. Nah, kemudian giro Bank BCA 300 juta, saham. Nah, ini saham PT Telkom. Kepemilikannya 5%. Kita isi keterangan ini juga. Ketik aja lah. Yang di Bekasi disewakan. Nomor objek pajaknya. Nah, nilai Innova, BPKB-nya sekian.
Pajero. Ada deposito BCA. Nggak ada keterangan, nggak apa-apa. Ini 5%. Itu 5%. Nah, masukin juga, jangan lupa. Di sini memang nggak ada tanah, nah, tapi dia sempat dapat warisan di tahun itu. Harus dimasukin ke daftar harta juga yang 850 juta itu. Nah, ini daftar utangnya jadi BCA sama Adira Finance. 52500 jadi 552500. Nah, daftar susunan keluarga Rina, Doni, Dina. Nah, Dona nggak masuk hitungan ke sini karena dia lahirnya 2 Januari. Kasihan Dona, nggak diakui sebagai anak apa aja. Nah, di atasnya jangan lupa diisi tahun pajak, masa pajaknya, apa namanya, tahun pembukuannya, Januari 2022 sampai 12/22. Nah, centang norma. Centangnya apa sih namanya? Silang. Disilang di norma. Kecuali milik pembukuan, silang pembukuan. Ini juga sama. Nah, di sini kita, nah ini digabungin. Tabungan sama deposito. Nah, ada tadi. Kan di sini. Di perasaan ada. Pokoknya bunga tabungan sama bunga deposito itu digabungin. Nah, 30 sama 108 juta. Jadi 138, tarifnya berapa ini? 20%. Nah, PHTB 1 miliar, tarif 2,5%, 25 juta. Sewa tanah bangunan 10%. Dividen tidak diinvestasikan kembali juga 10%. Nah, jadinya 70.600.000. Nah, ini penghasilan yang bukan objek pajak, yang tidak termasuk objek pajak. Atau 4 ada dapat warisan, standar senilai 850 sama klaim asuransi. Entah itu kecelakaan, kesehatan, kematian, kecelakaan kerja, jiwa, itu sama semua. Kalau klaim asuransi, tetap nggak kena pajak. Nah, lanjut ke lampiran 2. Kredit pajak di sini. PPh dipotong pungut pihak lain. Ada PPh 21 sama 24. Nah, ini dari Rumah Sakit Sumber Waras, dari kerjaan dia sebagai direktur, dari Rumah Sakit Bintaro dia sebagai dokter tamu. Bang Lipi istrinya kerja di situ, dipotong PPh 21 75 juta setengah. Nah, dividen dari Singapura 75 juta, dia pernah dipotong 75 juta ya, 15% dari 500 juta. Udah. Nah, ini nggak ini diisi. Nah, ini dari pekerjaan bebasnya dia 450 tambah 950. Karena itu hitungnya pekerjaan bebas juga yang dia di Sumber Waras. Yang di Bintaro sama yang dia praktek sendiri. Nah, di Bintaro itu dia jadi dokter tamu. Jadi hitungannya dia bukan sebagai karyawan di situ. Bukan karta. Jadi potongnya PPh 21 bukan pegawai. 450 tambah 950 1 miliar 1 juta. Nah, rumahnya 50%, kena 700 juta. Itunya. Nah, ini juga sama. Bang Lipi, brutonya kita nggak tahu ya. Ada nggak brutonya di sini? Istri. Nah, adanya itu aja. Bruto nggak ada datanya. Nggak apa-apa kita kosong. Tapi kalau kasus di real case-nya ini tetap harus diisi. Nggak mungkin orang nggak tahu bruto. Nah,
penghasilan dalam negeri lainnya. Kenapa di sini ada bunga? Ini bunga pinjaman, royalti. Royalti ini PPh 23 ya kenanya. Nah, kemudian ada sewa selain tanah bangunan. Kalau ada penghasilan selain sewa tanah bangunan masuk di sini. Nah, penghargaan dan hadiah, dia menang lomba jadi peserta apa gitu. Karena kepesertaannya dia dapat hadiah, masuk di sini juga penghargaan dan hadiah. Nah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta masuk di sini. Nah, dia untung misalnya kayak yang ini kasusnya nggak tahu berapa dia beli emasnya, tapi pas dia jual untung 50 juta. Penghasilan lainnya, nah selain yang sudah di sini, hasil korupsi, hasil maling, ngerampok semua masuk sini. Penghasilan lain dalam nama dan bentuk apapun bilangnya ya di undang-undangnya di 4 ayat 1 itu. Nah, ini nggak diisi kecuali milik pembukuan. Lalu kita ke induk. Itu dalam negeri, dari usaha atau pekerjaan bebas, 700 juta. Ini 884, sehubungan dengan pekerjaan. Dari nah, ini sehubungan dengan pekerjaan. Ini dari usaha pekerjaan bebas. Nah, dalam negeri lainnya 50 juta itu dari jual emas perhiasan. Nah, ini 500 juta dipilih dari luar negeri. Nah, jumlahnya 2134. Kurangi zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Jadinya 2.054 juta. Kompensasi kerugiannya 0. Setelah jumlah neto setelah kompensasi kerugian tetap sama. PTKP KI 2 jadi 121.500. PKP-nya 1972500. Nah, ini PPh terutang 535.750. Hitungannya di sini. Nah. Oh, ini dia ini ya. Masih pakai tarif lama. Jadi 90, sorry. Pakai tarif lama. 5, 15, 25, 30. Nah, ininya benar tapi. Ininya aja yang belum dirubah. Sorry. Udah pas ya 535.750. Nah, yang dipotong pungut pihak lain sama yang dipotong di luar negeri. Dijumlahin semua atau dapat angkanya itu dari sini. Dari hilang kedua. Nah, ini total semua ini. 231375 dipindah ke depan. Nah, ini yang harus dibayar sendiri. Kurangi yang surat PPh pasal 25, bulanannya 275, tambah STP 25 juta, 300 juta, sisanya 4 juta 375. Kecil ya. Dari 535 jadi 4 juta 375. Nah, asumsinya dia bayar di bulan Februari. Nah, ini kita silang di perhitungan dalam lampiran tersendiri. Kurang bayar. Nah, ini tinggal kita centang-centang yang jadi lampiran, diisi oleh wajib pajak, Tengku Budi Hermawan, NPWP sekian. Nah, dia lapornya besoknya setelah dia bayar. Dia bayar tanggal 10, lapor tanggal 11, harus ditanda tangan. Kalau nggak tanda tangan, nggak sah ya. Ya nggak belum menyampaikan SPT. Jenis satu pekerjaan bebasnya dokter. Udah, itu aja. Ngisi 1770. Gampang ngisi SPT itu. Ada pertanyaan kira-kira? Kita diskusi dah. Ada yang mau sharing? Ada kasus selain pengisian PPh OP juga boleh ya. Kita sharing di sini mumpung ini kelas terakhir.
di seri kali ini. Nggak tahu kapan ngadain lagi ya seri kayak gini. Jadi boleh sharing apapun. Oh ya, feel free untuk chat saya kalau ada pertanyaan. Boleh. Insya Allah saya jawab kalau saya lihat. Kadang-kadang ada yang tenggelam chatnya, bukan sengaja nggak jawab ya, tapi tenggelam. Saya jarang scroll WA soalnya. Tapi insya Allah saya jawab. Tanya. Pak Muji, Ya gimana Pia? mau nanya apa bedanya ngisi SPT yang OP sama PPH yang badan? Badan pakai 1771. Kalau OP pakai 1770. Tapi pada prinsipnya sama. Dia ngisi berapa. Nah, tapi kalau badan kan dia pembukuan, nggak ada istilahnya pakai norma. Nah, itu dia ngisi berapa berapa penghasilannya, berapa biaya-biayanya. Tentu saja biaya-biaya yang boleh dikurangkan secara fiskal ya, ada istilahnya rekonsiliasi fiskal, dia harus koreksi positif, koreksi negatif dulu. Kalau UMKM tuh maksudnya mana? Ada nggak dia nyampein SPT? Apa? Tetap dia nyampein SPT, tapi kalau dia dikenakan PPh final, UMKM itu kan biasanya bisa badan, bisa OP kan. Nah, kalau OP bisa aja dia kayak gini. Nah, ada saya punya kasus. Siapa namanya kemarin ya yang dia Pino kalau nggak salah, bukan Pino ya. Pino yang kemarin ada Mario kalau nggak salah. Nah, ini dia. Nah, kalau OP kan biasanya begini dia. Tetap dia sama pakai 1770 walaupun dia punya usaha UMKM. Kan dia belum berdiri sendiri, biasanya UMKM kan rumahan dia. Ini kasusnya dia punya warnet. Penghasilan dari warnet rinciannya sebagai berikut setiap bulan. Nah, ini yang kena 0,5% dari omset. Nah, tapi dia kurang dari 500 juta. Kalau orang pribadi kurang dari 500 juta, nggak kena PPh. Nah, tapi istri juga ada dia. Nah, istrinya 84 juta kali 5%, berarti nanti sekali 0,5% itu PPh finalnya. Tetap dimasukin ke PPh final yang di lampiran. Kayaknya ada nih, saya punya gambar kasus ini. Mario. Ini bukan Mario. Mario. Share screen saya di mana ini? Di PDF tadi ya? Di soal ya? Iya, di soal. Mario. Nah, yang finalnya itu dia masuk di mana dia? Nah, ini jadi. Nah, di sini dia 440. Nah, digabungin kan? Dua-duanya digabungin karena dia masih satu SPT suami istri. Digabungin yang finalnya. Nah, jadi 5120. Kali 0,5%. Nah, di depannya itu bukan usaha suami, tetap usaha suami karena dia kepala keluarga. Nah, kecuali misalnya suaminya nggak punya usaha,
Dia cuma kerja, usaha istri yang masuk di sini. Misalnya istrinya jualan apa tadi kasusnya? Istrinya jualan nah istrinya usaha kafe. Nah, berarti di sini usaha kafe, bukan warnet. Kalau misalnya suaminya nggak ada usaha atau pekerjaan bebas, dia cuma jadi pekerja, cuma jadi karyawan. Nah, tetap dia pakai 1770 karena ada pengaruh istrinya di situ. Walaupun istrinya penghasilannya dikenakan PPh final, tetap dia pakai 1770. Gimana, Pia? Terus Kak Muji, kalau mau ngisi SPT PPh badan itu kayak maksudnya apa yang dibutuhkan langkah-langkahnya gitu? Yang pasti, yang pertama laporan keuangan komersilnya dulu, yang kedua koreksi fiskal, yang ketiga daftar penyusutan aset secara fiskal, yang keempat hitung PPh badannya, kewajibannya. Nah, tarifnya 22%, tapi dia dapat fasilitas kalau omsetnya kurang dari 50 miliar. Koreksi kalau salah. Nah, intinya buat KKP kayak yang saya buat tadi. Nah, dihitung semua di situ dulu. Buat kertas kerja koreksi fiskal, koreksi-koreksi, mana biaya-biaya yang nggak boleh dibiayakan itu dikoreksi positif. Penghasilan yang bukan objek pajak dikoreksi negatif. Baru nanti ketemu berapa labanya secara fiskal, itu yang dikali tarif. Nah, ketemu berapa PPh 23, 22 yang dipotong buat pihak lain. Kalau badan biasanya yang jadi kredit pajaknya 22, 23. Bisa pasal 15 juga sih. Ada pasal 15 yang non final juga. Tapi saya lupa apa aja yang non final. Tapi bisa 15, bisa pasal 22, bisa pasal 23 kredit pajaknya. Nah, itu nanti ketemu berapa PPh kurang bayarnya. Setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 yang dia bayar sendiri. Nah, hitung juga angsuran PPh 25 tahun berikutnya, sama langkah-langkahnya. Dibagi 12 dari PPh terhutangnya. Yang pasal 15 itu tentang apa ya? Lupa. Penerbangan pelayaran dalam negeri sama luar negeri. Kak Muji, yang fiskal itu maksudnya kayak misalnya di perusahaan itu dalam akuntansi pendapatannya itu gimana ya? Maksudnya diakui gitu pendapatannya, sedangkan di Ya, dalam pajak itu dia tidak diakui kayak gitu kan? ya, Koleksi ya, fiskal. iya. Nah, Kayak itu gitu. gimana caranya kita tahu? Apakah ada Dari patokannya di pasar atau gimana? aturan yang nggak boleh Aturannya yang mana? dibiarkan itu di pasal 9 Undang-Undang PPh. Nah, ada yang jelas sudah pasti ada peraturan turunannya, ada PMK, ada PP. Nah, itu yang harus dicari sendiri. Saya juga nggak berani jamin saya punya yang terupdate karena tahu sendirilah pajak itu sangat dinamis. Kalau badan saya emang agak kurang update, mungkin ya. Bisa jadi yang saya punya sudah terupdate tapi saya nggak tahu itu sudah up to date apa enggak. Yang jelas kalau aturan utamanya itu di pasal 9. Nah, aturan turunannya ada di bawahnya. Misalnya kayak ada nama istilahnya biaya jamuan dan representasi. Nah ini yang paling gampang. Penyusutan kan, secara akuntansi kan ada banyak metode penyusutan. Terus umur ekonomisnya juga kita bisa tentukan sendiri. Nah, tapi aturannya di pajak bisa aja beda sama kebijakan kita di perusahaan. Nah, misalnya perusahaan dia pakai metode
saldo menurun, terus umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, tapi secara pajak itu umur ekonomisnya 4 tahun. Nah, berarti kan penyusutan yang di perusahaan itu setiap tahunnya lebih kecil daripada yang dipajak. Nah, itu nanti pasti koreksi negatif. Kalau koreksi negatif itu mengurangi penghasilan itu, koreksi positif menambah penghasilan itu. Dari sisi pajaknya. Ya, neto fiskal. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Ada kayaknya kemarin dana. Nah, contohnya kayak gini. Kak Muji, Tapi ada apa? itu yang pasal 31E itu apa namanya yang tadi Kak Muji bilang itu. Kalau misalnya dia tuh peredaran brutonya tuh 50 miliar itu mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud pasal 17 ayat 1 huruf B. Yang 22% itu kan maksudnya Hmm. itu di Nah, ini, setengahnya gitu. nah lihat nih, lihat layar saya. Neto fiskalnya kan 1162, 301-nya kena 11%, 860-nya kena 22%. Nah, ini yang dapat fasilitas, ini yang kena tarif normal. Ini cara ngitungnya. $4,8 miliar ini. 4 miliar 400 8 miliar. $4,8 miliar dibagi omset. Nah, ini omset laba bruto 3849 dikali ini, dikali penghasilan itu. 4,8 miliar dibagi omset kali penghasilan itu yang dapat fasilitas pengurangan tarif 50%. Berarti dia tetap akan mendapat fasilitas gitu walaupun ini kan dia bilang peredaran brutonya 50 miliar. Emang itu tadi berapa? Sampai dengan 50 miliar. Oh, Tadi 50 yang peredaran brutonya 50 miliar ke bawah, itu dia tetap dapat fasilitas. Ini kan cuma 3 miliar sekian. 3 miliar ya. 3 miliar, 38, 49, 3 miliar. berarti nggak semuanya gitu ya dikali sama Iya, setengahnya. iya ya, enggak semuanya. Oh. Ini Terus kalau perhitungannya. misalnya dia penghasilannya di atas 50 miliar, 22% lah gitu. Ya, full 22%. Oh. Nah, ini tabel lampiran khusus daftar penyebutan amortisasi fiskal. Lampiran 7A ini. Nah, kredit pajak luar negeri PPh 24 sampai 6 lampiran yang normal ini lampiran khusus. Kak, yang jadi kredit tuh tadi pasal 15, 23 sama 24 ya? 26. 24 bisa kalau dia dipotong di luar negeri. Terus 24, 22, 23. 22 itu biasanya pemerintah belanja di situ. Kemudian kalau 21 udah pasti nggak mungkin. Pasal 15 masih bisa.
Mana ya? Kak Muji, saya masih ngambang pasal 22 itu dia kayak gimana ya pasal 22 itu? Dua-dua itu banyak. Nah, saya punya ini ya. Ada nggak masih selain apa materi saya dua-dua? Saya taunya penyerahan barang. Nah, nggak tahu terus. Iya kan? Ya, kurang lebih begitu. Tapi dia banyak. Ada penyerahan BBM, ada ini PPh 21. Mana PPh 22 saya? Belanja pemerintah, belanja BUMN, kemudian impor kan PPh 22 semua itu. Nah, kalau dia ngimpor juga bisa dia dapat PPh 22 kreditnya. Nah, tapi sebenarnya ini yang paling pengen saya tekankan ke teman-teman semua. Ini berapa bajak lampirannya itu? Banyak kok kalau banyak. Sampai 6. Itu lampiran khusus, yang lain-lain itu. Kalau dia apa namanya? Ada transaksi sama pihak berelasi, ada transfer pricing, ada banyak lah lampiran khusus kalau lampiran khusus. Nah, ini PPh 22. Kak Muji, transfer pricing itu apa ya? Lupa saya. Transfer pricing itu kalau dia punya apa namanya? Misalnya harga transfer istilahnya. Nah, dia punya anak perusahaan. Nah, PT A punya anak perusahaan, PT B, PT C, PT itu sama PT anak lah. Nah, kan antara PT sama PT anak itu dia punya laporan keuangan masing-masing. Nah, dia menentukan HPP masing-masing, dia terpisah operasinya. Dia entitas satu-satu, entitas terpisah. Nah, kadang-kadang perusahaan ini, bukan kadang-kadang sih, udah pastilah kayaknya. Dia mainin harga tuh, mainin harga. Biar dia belinya mahal, misal PTB itu dia jual ke PT anak, dia jual ke PT induk. Nah, dia buat harga pokoknya, harga belinya, harga jualnya PT anak itu mahal. Nah, nanti kan harga pokoknya PT A itu jadi mahal. Nah, labanya lebih sedikit PT induknya. Nah, jadi pajak yang harus dibayar itu lebih sedikit. Nah, ketentuan transfer pricing itu kayak dia harus pakai harga yang wajar gitu, nggak menentukan harga begitu. Kayak itulah kurang lebih. Nah, yang saya Jadi nggak boleh transfer pricing? transfer pricing itu aturan biar nggak menentukan harga sendiri. Nah, transfer pricing Oh, kayak terus harga kalau transfer yang wajar gitu. terus dalam audit tuh dia gimana ya? Sana kesana kemari sih ntar nanyanya. Nah, ini ya yang kemarin saya bahas di awal, subjek pajak itu ada dalam negeri, luar negeri. Nah, bertempat tinggal, berada, berniat. Nah, berniat ini kalau dia tanda tangan kontrak, udah kita bahas kemarin, dia berada di Indonesia 182 hari dalam satu kalender bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kalau badan yang didirikan di Indonesia, selain itu subjek pajak luar negeri. Nah, kegiatan ekonomi itu kan ada membeli, ada menjual. Orang yang membeli itu dia keluar duit, yang menjual terima duit. Nah, dalam satu tahun pajak, dia menjalankan kewajiban pajak, ada kewajiban pajak sendiri dan kewajiban pajak untuk melakukan transaksi. Nah, di kewajiban pajak sendirinya dia menghitung, menyetor, melapor SPT tahunan, baik itu badan maupun orang pribadi. Nah, ini istilahnya kewajiban pajak self-assessment. Kan cara pajak itu kan dibagi 3, ada self assessment, ada official assessment, sama withholding assessment. Nah, selain self assessment, ada juga dia punya kewajiban withholding. Nah, orang yang membeli, orang yang menjual, yang terima uang, dan menjual dia juga punya kewajiban untuk pembeli, pembeli punya kewajiban untuk penjual. Nah, ini kita sebutnya kewajiban untuk melakukan transaksi. Nah, yang membeli, yang menjual ini
atau orang yang keluar duit ini, dia punya kewajiban, dia punya hak untuk dihitungkan dan dipotongkan PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2 atau PPh 26 kalau dia luar negeri, subjek pajak luar negeri. Nah, satu badan usaha baru mulai usahanya berupa penyewaan kendaraan bermotor, milih menggunakan tarif pasal 17. Nah, dia berarti pakai norma, enggak pakai tarif final gitu. Pajak apa yang terutang atas sewa? Nah, dia kan usahanya penyewaan kendaraan bermotor. Nah, yang terutang kira-kira apa? 23, 4 ayat 2, tarif pasal 17 atau lainnya? Kita diskusin. Ayo. Ini masalah konsep. Yang jawab PPh pasal 23 siapa? Boleh resen. Ayo dong, biar menyala diskusi kita. Kok masih ada waktu? Nah, nggak seru, nggak ada yang mau jawab. Pasal 23 mungkin. Pasal 23, Pia jawab pasal 23 ya, penyewaan kendaraan. Nah, atas badan ini, terutang dia kewajibannya PPh 23, 117, satu lainnya. Atas sewa kendaraan itu dia terutangnya pasal 17 ya, nanti di akhir tahun. Nah, yang punya kewajiban PPh pasal 23 itu orang yang menyewa. Nah, ini skemanya seperti ini. PT Sewa menyewakan mobil ke PT B. Nah, PT Sewa terima uang dari PT B. PT B keluar uang untuk sewa kendaraan. Nah, PT B yang punya kewajiban pemotongan PPh 23. PT Sewa kewajibannya cuma mencatat penghasilan, mencatat biaya, mencatat pajak di SPT tahunannya, bayar di SPT tahunan. Nah, PT B potong pajak. Nah, PT yang harusnya 10 juta, dia potong 2%, jadi 9.800.000. Nah, PT B itu terima 9.800.000. Kayak gitulah ininya. Jadi itu sama dengan PPh pasal 21 tadi konsepnya. Jadi PPh pasal 21 itu berbeda dengan PPh UP. PPh pasal 21 itu kewajibannya perusahaan atau pemberi kerja. Sementara PPh UP itu kewajiban kita sebagai karyawan. Nah, perusahaan kita potong. Nah, itu yang jadikan pengurang penghasilan PPh pajak penghasilan terutang kita nanti di akhir tahun yang kita jadikan kredit pajak. Kalau perusahaan nggak motong PPh 21, saya ada masalah nggak? Nggak ada masalah buat saya. Cuma saya nggak dapat kredit PPh 21. Pasti perusahaannya yang kena masalah nanti kalau dia nggak potong PPh pasal 21. Bisa dia kena bunga karena dia nggak nyetor PPh 21, atau dia nanggung sendiri PPh pasal 21 yang harus dibayar, yang harus dipotong dari gaji saya gitu. Tapi saya nggak dapat juga, konsekuensinya saya nggak dapat kredit PPh pasal 21 kayak gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau sharing lagi? Mau tanya-tanya? Ada nggak nanti kelas untuk khusus PPh badan? Hihihi. Itu di luar ini saya cuma ngisi. Ya, teman-teman YAI mungkin yang masih aktif. Boleh nggak saya request? Hihihi. Atau teman-teman himpunan mungkin mau ngadain kan? Enggak, kita nggak tahu. Kalau saya di sini kapasitasnya cuma sebagai speaker ya. Masalah jadwal kelas, masalah kelas selanjutnya itu tergantung panitia. Ada lagi yang mau sharing? Kak Muji, yang berarti kalau badan tuh tarifnya tuh ada 3. Ya,
Ada tarif Yang tunggal 0,5 sebenarnya Badan. persen. Dua-dua, Dua-dua ya bisa sama dibilang tiga. Ada yang empat, tarif. ada Kenapa? empat. Satu itu kalau dia eh, memenuhi ketentuan PP 23 2018 atau PP 55 atau lupa saya nomor PP-nya yang 0,5% itu. Yang kedua tarif normal 22%. Kemudian yang ketiga itu kalau dia dapat fasilitas omsetnya kurang dari 50 miliar, dapat fasilitas pengurangan setengah. Yang keempat itu tarif khusus untuk perusahaan TBK. Perusahaan TBK itu dia lebih kecil berapa gitu lupa saya. Kalau perusahaan TBK itu punya tarif tersendiri lah. 3% ya kalau nggak Berapa kan? Lebih sedikit 3%. Iya. Lebih 22%, Ya. berarti 19. Nah, jadi 4 tarif yang berlaku untuk badan. Kamu Ji, yang 0,5% itu nggak ada ya di PPh ini, di pasal. Atau ada? Di 4 ayat 2 sebenarnya kalau Iya. di ketentuan utamanya, nah peraturan pelaksananya ada di PP 23 tahun 2018. Ya, nomornya. Coba saya lihat dulu nomornya. Tapi kata kamu Ji kemarin ada dia dirubah 0,5% tuh. Apa itu? Nah, kan itu berlakunya. Saya cari dulu. Seingatnya ada slide. PP mana ya? Nomor PP. Kok nggak ada? Oh ini dia. Dulunya 1% sebenarnya, bukan 0,5%. Kalau di PP 23 2018. Nah, tarif khusus melalui PP 23. Peredaran bruto tertentu, ini peredaran bruto tertentu masih 500 juta. Nah, ini kalau 1 juta uang pajak itu larinya ke sini. Per 1 juta. Nah, penghasilan bruto kali normalnya, normalnya kali tarif progresnya. Nah, sama juga bagi BP badan. Nah, dulunya ada namanya PP 46 ya tahun 2013. Awalnya penghasilan bruto kali tarif 1% final. Nah, sekarang turun jadi 0,5%. Nah, kenapa? Karena ini. Nah, ini statistik. Kenapa rasanya? Nah, orang pribadi jangka waktunya 7 tahun. Kalau badan jangka waktunya, kalau PT 3 tahun, CP, firma, dan koperasi jangka waktunya 4 tahun. Nah, dihitung sejak, nah kalau itu Apa maksudnya jangka waktu 7 tahun terus yang badan 3 tahun itu misalnya, dapat 0,5%-nya? ya, Oh. misalnya saya Kalau dia lebih dari 7 tahun atau 3 tahun itu? balik pakai norma. Kalau orang pribadi, kalau badan kayak biasa, kurangi biaya, kali dari pasal 17. Balik lagi ke sini, cara perhitungan. Nah, ini untuk kopi. Penghasilan bruto kali norma, NPPN dikurangi PTKP dikali tarif progresi. Kalau untuk barang, penghasilan bersih, nah hitung PKP dikali tarif PP badan. Nah, dulu 5%, tahun ini sekarang 20%. Nah, kalau pakai pasal 31E 11%. Nah,
Terus muncul PP 46 2013. Sekarang pakai PP 23 tahun 2018. Nah, PP 23 tahun 2018 itu kan berlakunya tahun pajak 2018 tuh, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi kan 7 tahun tuh. Nah, jadi tahun pajak 2025 udah nggak boleh pakai pakai PP 23. Dia harus apa namanya? Dia harus balik lagi pakai NPPN atau pembukuan kalau omsetnya sudah di atas 4,8 miliar untuk orang pribadi. Kalau belum Kalau belum, ya 4,8 pakai miliar. NPPN, pakai NPPN, pakai norma, pakai Oh pajak. iya. Nah, yang bisa aja orang memilih untuk tetap pakai tarif pasal 17, pakai NPPN, dia nggak mau pakai tarif normal. Jadi nggak harus dia ya pakai yang 0,5 Iya, persen. nggak harus. Itu fasilitas. Mau Oh, dimanfaatkan boleh berarti enggak. milih antara dua tuh mau pakai NPPN atau yang 0,5%. Ya, Oke, oke. nah, objek pajak pastinya besar. Dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat atau cabang, harus digabungin semua. Nah, 1 tahun, bukan objek, kerjaan usaha atau kerjaan bebas, yang dikenai PPh penang, kecuali tertentu objek pajak. Nah, kalau dia punya usaha atau pekerjaan bebas juga nggak boleh ya. Misalnya dokter, arsitek, notaris, nggak boleh dipakai 0,5%. Tetap dia harus pakai tarif normal, 50%. 50% dari bruto. Nah, karena KJAM Ali Fikri misalnya, itu kan beberapa akuntan yang mendirikan. Nah, dia punya keahlian khusus, beberapa orang yang mendirikan itu nggak boleh juga KJAM Ali Fikri pakai tarif 0,5%. Nah, setor sendiri bisa dipotong atau dipungut. Nah, kan tarif tarif PPh pasal 22 oleh pemerintah itu kan, kalau pemerintah belanja ke kita, kita kan dipotong PPh pasal 22 tuh 1,5%. Kalau belanjanya di atas 2 juta. Nah, bisa kita berikan keterangan kalau kita itu kan merupakan subjek pajak yang kena PPh final 0,5%. Jadinya kita dipotongnya 0,5%, bukan 1,5%. Nah, ini. Nah, satu hari kerja. Nah, Tuan A. Dia peredaran brutonya ini berapa? 5 miliar. Jadi nggak boleh dia pakai PPh final. Berarti ini harus apa? Tuan A ini gimana? Dapat dikenang pajak. Dia nggak boleh pakai ini. Berarti Tuan A pakainya pakai yang mana? Kira-kira. Karena dia 5 miliar nih, di atas 4,8. Nggak boleh pakai tarif ini. 22%. Nah, ya, pakai ini berarti Tapi dia wajib. 22%, tapi Pak ada fasilitasnya juga, iya enggak? Tuan A, dia OP. Oh, ngelek nih, ngelek. Nah, dia wajib pembukuan Tuan A ini ya, melakukan pembukuan. Nanti atas labanya itu baru dikali tarif pasal 17, 5%, 15%. Ya sama lah. Tapi atas labanya setelah pembukuan. Nah, kalau PT harus ini. Nah, ini bendahara pemerintah. Nah, dia motongnya 4 ayat 2 kalau kita milih SK PP 4 ayat 2. Dia nggak motong 1,5%. Cara lapornya diisi di SPT 1770 penghasilan yang dikenakan pajak final dan garis miring atau bersifat final. Di 1770. Bayarnya ya tinggal bayar. Kayak kode billing.
Nah, berlaku akhir tahun pajak 2018. Masih nggak ada ini ya aplikasinya? Ada nggak dia masih di Play Store? Fondasi UKM. Saya baru tahu aplikasinya. Nggak ada dia. Udah mati mungkin aplikasinya. Kayak gitu kurang lebih. Kalau untuk PP 23 tahun 2018 terpindah 0,5%. Sampai jam berapa ini Eka? Yuk, Siti. Bebas kamu isi sampai jam berapa aja. Loh, kok bebas? Siapa tahu mungkin ada yang mau didiskusiin mungkin dari masih teman-teman. teman-teman kalau masih bingung nggak apa-apa nanya aja sama sepupu kita ini. Kamu nyindir saya nggak lulus-lulus apa gimana, Siti? Kayak bilang sepuh. Astagfirullahalazim, bukan yang itu Kak Muji sepupu pajak maksud saya. Di Ya kolom chat Allah. ada nomor WA saya, bisa chat ke situ. Kalau misal setelah dari kelas ini kepikiran, lupa saya mau nanya ini tadi. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Pasti dibalas kan Kak kalau kita nanya. Insya Allah dibalas. Kalau nggak Masya Allah, tenggelam. siap. Ayo guys, jangan lupa. Nggak ada dokumentasi ya dari kemarin ya? Ada, tapi Eka yang dokumentasiin di balik layar. Astaga, minta dong. Kita mau apa namanya? Mau dikalian Jangan kemana lupa nih? tag IAI Muda Kak. Boleh, tergantung dari YAI. YAI punya banyak stok pemateri. Ada Eka, Yupita juga bisa ngisi. Udah banyak yang udah berdapat AB di teman-teman YAI. Nanti ada Wulan, ada siapa lagi yang berdapat AB kemarin, ada Olip. Banyak kok yang bisa. Bila perlu Pak Tusta lah sekalian kita jadi instruktur. Tenang guys, tenang, jangan Tunggu khawatir. Yang jadwal penting aja. tetap follow IG IAI sama ikuti salurannya. Nanti bakalan ada info-info selanjutnya. Semester 5 bisa ikut IAI kan? Harusnya bisa kalau besoknya semester 5, tapi kalau semester 7 nggak bisa. Tahu dari mana? Berarti harusnya kalau ini sebenarnya kalian masih review materi pajak 1 sampai sekarang materinya. Iya Kak, saya juga kaget tiba-tiba mereka masuk kelas tugas. Sahur pun dikasih tugas. Biasa lah itu. Cocok tugasnya juga enggak kok yang sesusah itu. Kak, soalnya kita, Kak Muji ini, soalnya kita apa namanya, waktu pajak 1 tuh nggak ada kita ajarin tentang itu apa namanya SPT untuk orang pribadi PPh 21. Kalau saya lihat RPS harusnya di pajak 1 ya. Tapi ya karena ya, pajak ini banyak sekali materi juga kayak memang nggak bisa tuntas di pajak 1. Kayaknya ikut berempat AB. Biar jago pajak. Berempat AB IAI, bedah substansi, temukan solusi. Itu kayaknya slogannya. Ayo, kita sampai jam berapa? Jam 11 kurang lah.
Silahkan sampaikan. Kalau memang nggak ada, kita akhir aja. Biar kita bisa tadarusan. Nggak tahu Kak, lagi buntu. Nanti dah saya chat Kak Muji. Ya, semoga nggak tenggelam chatnya. Kalau tapi kalau Pia kayaknya saya blokir kebanyakan lama. Kak Muji, banyak-banyak saya nanya sama Kak Muji ya. Awas Kak Muji nggak balas saya. Saya blokir. Ya, Saya telepon Kak Muji. blokir gimana mau telepon? Yuk, saya buat nomor baru nanti. Kan bisa blokir lagi. Buat lagi. Ayo. Kayaknya udah deh, nggak ada. Saya kembalikan ke Yupita. Oke, terima kasih Kak Muji karena mungkin dari teman-teman sudah tidak ada yang mau didiskusiin lagi. Terima kasih Kak Muji untuk penyampaian materinya. Nah, kelas Ya. ketiga ini dan pemaparan materi ini pada malam hari ini merupakan penutup dalam rangkaian kelas materi proses perhitungan dan pelaporan pajak orang pribadi. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian kelas yang diadakan oleh YAI Muda NTB. Semoga dapat membantu dalam proses belajar teman-teman. Terima kasih juga kepada Kak Muji dan Eka selaku pemateri yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Apabila terdapat kekurangan dalam proses kelas, mohon dimaafkan, dan jika terdapat saran dan masukan, teman-teman bisa menghubungi kami YAI Muda biar lebih baik gitu ke depannya. Mungkin itu aja dari saya tutup kelas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Muji, terima kasih Eka. Terima kasih banyak. Hasilnya udah saya share semua ya? Oh ya udah. Oke, makasih guys. Makasih Kak Muji dan Kak